Mungkin semua orang kalau masih kecil pasti ditanya ceritanya apa gitu ya. Rata-rata pasti jawabnya dokter lah, apalah, Wah, pilot, pilot gitu. kadang-kadang kesuksesan itu ada di balik pintu kegagalan-kegagalan ya nggak sih Nah, gitu kan? Bikin kita pada saat ngeraih dream kita, tujuan kita, itu kita tahu tuh harus kemana, harus bersikapnya gimana. Jadi nyaman banget pada saat menjalaninya. Nah, perjalananku sebenarnya itu udah di itu dia apa diatur gitu. Yang hmm. penting kita fokus. Dengan siapa kita bergaul juga itu luar biasa ya, menjadi satu satu hal yang mendukung gitu. Halo teman-teman, jumpa lagi. Ya, sekarang kita sudah ada di episode yang keenam, ya. Masih tetap berbicara tentang identitas diri. Karena kemarin di episode yang kelima seru banget, kita udah ngobrolin tentang gimana menjadi orang yang otentik dengan Mbak Lucy Wiryono. Di sana kita bicara tentang apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan kalau kita mau tetap jadi orang yang otentik dalam mencapai tujuan kita. Nah, hari ini kita akan bersama narasumber yang lain yang nggak kalah menariknya dan akan membicarakan sesuatu tentang yang otentik juga gitu ya. Bagaimana kita akan mampu menjadi fleksibel dalam mencapai tujuan kita. Flexibility in achieving our purpose. Kurang lebih seperti itu yang akan kita bahas. Dan seperti biasa juga, nggak enak kalau sendirian, tetap ditemani oleh teman saya yang cantik sekali ini, Mbak Ayu Sutomo. Tanpa berlama-lama ya, kita gabung ya semuanya ya teman-teman ya. Koko Marcos, ada Ayu dan ada Lucy. Halo, Ko Marcos. Hai, Marcos. Ayo. Seru banget hari ini. Kita akan melanjutkan perbincangan yang kemarin ya Mbak Lucy. Masih bahas tentang identitas diri. Gimana menjadi diri yang otentik dan kemudian itu membawa kita untuk meraih semua tujuan-tujuan kita dan membuat itu bikin kita jadi punya value yang jelas. Dan kemudian bikin kita nggak bingung. Bikin kita pada saat ngeraih dream kita, tujuan kita, itu kita tahu tuh harus kemana, harus bersikapnya gimana. Jadi nyaman banget pada saat menjalaninya. Nah, kemarin kita sudah ngobrol sama Mbak Lucy Wiryono. Sekarang kita ngobrol lagi dengan salah satu figur inspiratif yang menarik banget juga untuk kita ulik-ulik gitu ya Mbak Lucy. Iya. Yaitu Ko Marcos. Ko Marcos, terima kasih banget waktunya untuk ngobrol barengan sama kita di sini. Sama-sama, thank you juga udah di-invite. Ko Marcos, cerita dong aktivitasnya saat-saat ini nih sekarang. Apa yang sedang dilakukan saat ini? Sekarang aku masih fokus jadi produser musik Mandarin di Indonesia secara global, Indonesia dan internasional. Cuman tetap aku lebih fokus talent-talentnya tuh dari Indonesia yang bisa di-package untuk go internasional. Oh, gitu. Wow. Aduh ya, pasti menarik banget dan banyak yang bisa diceritain ya Mbak Ayu ya. Gimana seorang Marcos tuh dalam perjalanannya bisa nyampe ke sini nih, bisa jadi produser dan bisa membawa artis-artis jadi go nasional dan internasional. Benar, padahal awal-awalnya itu waktu kita tadi ngobrol off air ya sebelum kita on air, cita-cita itu mau jadi dokter. Sama kayak saya, cita-citanya pengen jadi dokter tapi pada akhirnya nggak kesampaian jadi dokter. Cuma saya jadi psikolog, kalau katanya Ko Marcos masih nyambung lah dikit-dikit. Sementara Ko Marcos ini menjadi seorang produser musik go international. Itu kan jauh ya kelihatannya ya. Gitu ya. Jauh. Kelihatannya. Itu gimana kok ceritanya kok? Ceritanya sih sebenarnya awalnya aku terjebak di dalam dunia entertain. Karena waktu itu aku juga sempat marah besar. Marah sebenarnya bukan marah sih, itu kayak masih anak-anak yang lagi ngambek gitu. Karena waktu itu aku dijanjiin sama orang tua aku bakalan dikuliahin ke kedokteran. Ya jadi mungkin dari orang tua menyiapkan istilahnya biaya gitu ya. Kalau kita siapin bekal, kita harus sekolah yang benar. Pokoknya aku bekalin banget, sekolah rajin banget sampai aku udah cerita ke Mbak Lucy juga di OPR waktu itu, aku sampai juara umum kelas 1 ke sekolah gitu, juara nilai paling tinggi. Artinya aku udah benar-benar mempersiapkan diri gitu loh untuk bisa kuliah kedokteran segala macam. Tapi hasil karena orang tua nggak mampu, akhirnya nggak bisa dikuliahin ke kedokteran. Jadi aku sempat marah. Padahal aku dapat beasiswa di beberapa uni nasional juga, tapi aku nggak mau ambil karena maunya aku dokter gitu loh, kedokteran gitu.
akhirnya tetap ngambek, berusaha untuk bisa kuliah ke sana, ternyata nggak kesampaian. Akhirnya aku ikut kayak nyanyi, lomba-lomba nyanyi gitu. Akhirnya tahun 2005 waktu itu aku masih ingat, aku masuk ke salah satu ajang boyband di satu TV nasional. Itulah aku awal mulanya masuk ke dunia entertain. Dan aku dulu ya kayak di karantina segala macam, sama 3 bulan, ya voting-voting SMS itulah. Nah itu aku mulai kenal panggung-panggung ya seperti apa, panggung-panggung show. Nah itulah aku mulai pertama kali terjun ke dunia entertain, dan walhasil juara 3 waktu itu. Wow, iya. Dulu kenapa pengen jadi dokter, Kos? Nah, itu juga pertanyaanku. Oke. Mungkin semua orang kalau masih kecil pasti ditanya ceritanya apa gitu ya. Rata-rata pasti jawabnya dokter lah, apalah, pilot. Polisi gitu kan. Ya kalau aku sih benar-benar pengen gitu loh, bukan hanya ngomong doang, karena aku juga benar-benar berjuang untuk bisa mencapai ke sana dengan cara apa? Bukit, belajar, segala macam, udah kayak ketemu buku sama. Ya, kayak pengen aja gitu loh, kayak misalnya dokter keren gitu kan, bisa direspek sama orang, bisa bantu-bantu orang juga, ya kan? Nggak hanya keren doang, tapi benar-benar berguna untuk banyak orang gitu loh. Karena gini, kalau kita ketemu dokter, even itu cuma baru kenal, pasti banyak pertanyaan yang muncul dari kita. Ada aja yang pengen kita tanyain, dok, ini kenapa ya dok ya? Ini kenapa ya? Kayaknya dimanapun seorang dokter berada pasti kayak bermanfaat banget gitu. Nah itu waktu itu aku pengen seperti itu. Kemana-mana tuh kayaknya bermanfaat, direspek sama orang gitu, dan kita juga bisa berguna gitu, bukan hanya direspek doang ya. Ya intinya berguna gitu. Bermanfaat dan kemudian berguna begitu ya. Iya, bukan hanya kelihatan keren aja, tapi bermanfaat dan berguna bagi banyak orang gitu. Nah, tapi kan pada ujungnya, pada akhirnya gitu kan, yang membawa seorang Ko Marcos untuk kemudian menjadi seperti sekarang ini adalah karir sebagai seorang entertainer, penyanyi, produser gitu. Nah, sebetulnya pembelajaran apa sih Ko yang kemudian bisa didapatkan dari bukan dokter, tapi pada akhirnya menjadi seorang entertainer, tapi tetap ada lesson learn-nya gitu tentunya. Itu gimana kok? Ya, setelah aku mulai terjun ke dunia entertain, ternyata menjadi seorang produser itu 11-12 seperti dokter juga. Kenapa? Karena menarik nih. Coba. Iya, maksudnya gimana tuh? Karena setiap orang, aku ketemu orang, even orang baru atau orang teman-teman lama, kayaknya mereka seneng banget itu kayak banyak nanyanya ini seperti apa, dan even temanku seorang dokter pun sekarang dia butuh jasa aku gitu loh. Seorang dokter aja butuh jasa aku buat promosiin produk dia dan macam. Dan sama aja kan kalau misalnya aku membantu dokter promosiin produk dia, sama aja membantu orang juga kan yang membutuhkan kayak misalnya obat-obat dia atau segala macam. Jadi kurang lebih sama jadinya gitu. Pantesan tadi di awal bilangnya sekarang jadi dokter musik gitu ya. Iya, dokter musik. Bukan musik aja sih, yang berhubungan dengan entertain gitu loh, yang dibutuhkan orang-orang sekarang semuanya. Ya, aku punya PH sendiri, artinya production house, aku punya one stop entertain gitu loh. Lu mau apa, gue ada gitu loh. Maksudnya, ya kurang lebih seperti itu. Jadi, kayak aku dibutuhin sama semua orang sebenarnya jadinya gitu. Oke, tapi itu jadi value-nya Ko Marcos nggak sih? Bahwa value hidup Ko Marcos adalah salah satunya kemudian ingin menjadi orang yang kemudian bisa membantu banyak orang dan dibutuhkan sehingga akhirnya bisa banyak bantu gitu. Itu bisa jadi termasuk value hidupnya Ko Marcos nggak sih? Ya gimana ya, tetap bersyukur aja sih. Value kayaknya sih ya seperti itu aja sih, kayaknya pengennya seperti itu. Jadi kalau dibilang value kayaknya ya masih belum gitu. Ceritain dong, Marcos, naik turunnya, tantangannya, kesulitannya sampai di titik sekarang gitu ya. Kayaknya menarik untuk kita dengar ya, Mbak Yu ya. Benar. Ya, mau dengar dari awal atau gimana? Ya udah, aku persingkat. Cerita aja deh, biar kita semua belajar dari ceritanya Ko Marcos ya. Yes. Ya, sebenarnya awalnya aku bukan produser, aku hanya sebagai seorang penyanyi yang bergabung dalam satu grup boy band dan dikontrak sama satu manajemen yang besar juga di Indonesia. Dan setelah selesai kontrak, kita bubaran. Jadi aku mulai tinggalin dunia entertain karena jenuh gitu. Ya aku mulai kuliah lagi di Australia waktu itu. Nah, waktu itu sempat totally udah melepasin dunia entertain. Aku mau hidup baru gitu loh. Ya aku mulai kerja sebagai waiter
di sana, ambil kuliah, finally aku kerja di kantor juga. Tapi ternyata passion kita tuh nggak bisa dikubur dan nggak bisa dibunuh. Ini aku dapat waktu aku kuliah di Australia. Karena ya yang kita cari sebenarnya bukan duit. Waktu itu kan kita mikir aku jadi artis, duitku banyak, ya udah, ya kan? Ternyata setelah aku kuliah di Australia sambil kerja, duitnya udah ada dong. Tapi ternyata passion kita nggak di situ gitu loh. Jadi gatal gitu pengen balik ke Indonesia memulai lagi karena di Australia kita benar-benar mati nggak bisa berkarir gitu. Tapi kalau di Indonesia kayaknya kita bisa mulai lagi. Akhirnya aku putusin untuk balik ke Indonesia dengan tabungan yang dikit, nggak banyak. Aku pulang ke Indonesia. Waktu itu aku pulang Indonesia bener-bener nol, nggak ada orang yang bakalan support kita lagi karena kan udah hampir 4 tahun itu orang udah lupa sama kita. Nah waktu itu mau nggak mau ya kita harus berusaha diri. Kalau misalnya nggak ada yang produser kita, ya udah mau nggak mau ya aku harus jadi produser sendiri gitu. Nah itulah aku mulai memproduserin diriku sendiri waktu itu. Ya tentu aja kalau jadi produser itu butuh biaya yang besar, butuh skill, butuh koneksi. Nah itulah yang membuat tantangan aku waktu itu. Jadi benar-benar waktu itu masih nggak begitu pengalaman, cuman dulu pernah nyontek-nyontek dikit manajemenku seperti apa kerjanya. Jadi aku cuma ikut-ikut itu seperti itu. Ternyata banyak banget yang kita nggak tahu, pas di dalam-dalamnya ada yang kita nggak pelajari. Itulah kebegoan aku situ, kebodohan aku. Terus apa duitku dong habis, duitku habis. Aku cuma bisa produksi, tapi aku nggak bisa mempromosiin. Nah, itulah aku nggak belajar. Aku cuma melihat orang membuat, tapi tidak tahu caranya memperjualkan itu. Jadi aku bisa membuat, tapi nggak bisa menjual. Akhirnya aku benar-benar habis seperti itu. Nah, jadi benar-benar ke nol lagi. Tapi aku nggak pernah putus asa. Cuma orang bilang aku bangkrut waktu itu. Semua orang bilang aku bangkrut dan bodoh. Tapi aku bilang enggak, aku investasi. Berarti aku dapat ilmu baru. Ya beda ya. Cara pandangnya. Aku dapat ilmu baru, aku bilang. Tapi sebenarnya dalam hati sedih banget karena benar-benar udah minus. Sampai duitku minus banget. Tapi aku tetap optimis, aku itu investasi. Aku investasi, bukan bangkrut. Karena apa? Karena aku catat semuanya. Oh, aku kesalahan sini, jadi nggak bisa lagi. At least aku udah belajar lagi cara pembuatan film seperti apa. Aku udah mulai banyak menambah skill aku waktu itu. Nah di situ jadi aku mulai akhirnya apa? Akhirnya aku ketemu sama teman yang melihat produksi aku. Mereka ketemu orang yang benar-benar pas. Dia bilang ini bagus kok gini-gini. Kenapa enggak ini? Oh karena aku kurang dipromosi dan sekarang aku kurang modal. Aku bilang gitu. Akhirnya temanku invest. Oke. Ya itu jadi aku nggak mulai dari film lagi. Aku mulai dari satu produksi event lomba kayak lomba-lomba ajang nyanyi di TV, tapi aku yang versi Mandarin. Nah, selama ini aku lihat di versi Mandarin itu di Indonesia banyak banget ya. Ini untuk komunitas Mandarin di Indonesia sering banget kirim artis dari luar gitu, Malaysia, Singapura, Taiwan gitu. Ya kan di Indonesia sebenarnya banyak banget talenta yang bagus gitu. Kenapa nggak kita asah gitu? Bener. Kita bikin mereka tuh looknya eksklusif dan punya internasional look gitu. Jadi itu idealis aku seperti itu waktu itu. Jadi aku berhasil mempresentasiin proyek aku ke teman-teman aku. Akhirnya mereka tertarik. Jadi kita bikin. Wah, aku sangat optimis waktu itu karena udah dapat modal, udah diinvest dan aku bakal launching satu event yang terbesar di Indonesia, Mandarin event gitu, pertama di Indonesia. Dengan sangat yakin aku mengundang juri-juri dari internasional, mungkin kena Kid Martin yang nyanyi lagu Because of You, ya kan? Berapa artis Mandarin yang lumayan top, aku undang mereka jadi juri sama macam dan eventnya sangat gede, sangat besar dan itu habisin biaya yang sangat besar. Nah, aku yakin aku bakalan sukses kali ini. Dan terbukti. Apa yang terjadi? Ini ada plot twist kayaknya. Apa yang terjadi? Ternyata itu event aku sangat bagus, sukses, tapi tidak ada penonton. Tidak ada sponsor pun yang mau masuk sama sekali. Bisa? Sampai last minute dia nggak ada gitu. Jadi aku cerita aja ini nggak apa-apa. Akhirnya seharusnya kita menjual meja segala macam kan, maksudnya table tiket segala macam, tapi finally tidak ada. Akhirnya kita bikin itu seperti acara amal, datang nonton gratis gitu. Tapi acaraku sukses sih, cuma secara finansial
aku bangkrut yang kesekian kalinya. Oh my goodness. Dan teman-temanku yang lain beberapa kabur. Ya udah selesai gitu. Oh my Terus ya semua orang bilang aku bangkrut, tapi orang-orang yang nonton nggak tahu event-event itu sukses, keren, masih ada recordnya, dan aku berhasil bikin satu event yang terbesar di Indonesia sampai sekarang. Aku masih pegang itu prestasinya ya, kan? Yang ya, jadi ya udah, aku bilang aku nggak bangkrut kesekian kalinya, ini investasi, aku bilang, ya kan, mindsetnya itu loh ya. Mindsetnya itu mindset yang keren banget. Terus gimana kok sampai akhirnya kena sukses? Ya udah, tapi ternyata benar, kali ini aku udah punya satu, aku pegang itu rekamannya seperti apa, syutingnya keren banget karena kita keluarin duitnya banyak banget, dan itu keren. Akhirnya aku mulai lagi dengan PD tahun, kan itu event tahunan, jadi setengah tahun kemudian aku mulai cari sponsor dan macam, dan akhirnya dengan cara itu teman-temanku yang lain udah kabur, dia nggak ikut lagi, dia udah kalah gitu. Takut bener. Tapi ada satu temanku lagi masih tetap, dia yakin gitu. Ya udah, emang mungkin tujuannya dia bukan yakin, dia mau support aku doang, mau dukung gitu. Padahal untuk secara komersil dia udah nggak gitu yakin, cuman ya udah, gue dukung lu deh, dia gitu ngomong. Akhirnya masih ada sedikit pegangan. Akhirnya aku mulai ketemu sponsor dan mereka tertarik karena aku dulu kan cuma ngomong. Dulu kan cuma visual doang, cuma omongan doang, nggak ada visualnya. Kan aku bisa presentasi dan ada produknya nih. Tahun lalu begini seperti ini. Wah keren ya gini nih. Wah rame ya. Iya ya udah, aku nggak ceritain jelek-jeleknya. Ya kan? Ya udah, aku bilang kali ini kita mau bikin lebih rame lagi. Aku bilang kebetulan ada thank you buat Mama Ute ya, Rusanaya, dia support aku waktu itu. Dan dia belum pernah jadi juri sebelumnya. Aku minta sama Papa Jeff, Pak Jeff, ini dong, bantu aku dong, aku mau bikin event nih, ini keren banget, pokoknya ini spektakuler banget, aku butuh Mama Ute jadi juri. Wah, dia nggak pernah jadi juri beliau. Akhirnya itu juri, dia pertama kali jadi juri di acara aku, Sisikel Sobat itu, yang season kedua. Yang kedua, dan setelah itu dia jadi juri di sekarang di salah satu di TV tiap hari malah. Nah, sebelumnya acara aku dia pertama kali jadi juri, dia bilang. Nah, Mama Ute jadi juri, ada Margaret jadi juri. Tahun kedua itu wah luar biasa karena sponsor masuk banyak, sukses, dan acaranya sangat keren. Nah disitulah aku mulai yakin perjalananku sebenarnya itu udah diatur gitu. Yang penting kita fokus. Aku tetap fokus dan aku tetap optimis karena apa yang Tuhan kasih ke aku talenta itu nggak mungkin dia permainkan aku gitu loh. Dia udah terjunnya aku sebasa-basa ini. Maksudnya aku udah bahasa aku itu segala macam, masa aku dipermainkan gitu, nggak mungkin gitu. Iya kan? Udah jebur. Iya karena apa yang aku jalan itu aku tulus banget, aku ikhlas gitu loh. Even aku udah lost banget itu, tetap aja aku yakin ini mungkin investasi, dan aku dikasih challenge gitu lah sebenarnya. Nah itu yang season kedua itu aku sukses banget jujur. Nah banget. Kan menarik ya Mbak Yu ya, kalau relate sama obrolan kita sebelumnya ini kena banget, bener nggak Mbak Yu ya? Iya bener banget. Jadi kok satu, sebelum kita bahas tentang perjalanan hidupnya Marcos tadi gitu ya, kita mau puji dulu nggak sih? Luar biasa ya, tepuk tangan dong, Cila. Waduh, itu nggak gampang loh Bos ya. Jadi mudah-mudahan yang diceritain Marcos ini bisa menginspirasi banyak orang ya Mbak Yu yang mendengar ya, teman-teman yang ngedenger semua. Apa yang dilakukan oleh Ko Marcos ini mudah-mudahan bisa menjadi cerminan sama kita bahwa kadang-kadang kesuksesan itu ada di balik pintu kegagalan ya nggak sih gitu kan. Nah, balik ke transformasi dikit ya Mbak Yu ya. Jadi kalau menyimpulkan nih teman-teman, kalau dari ceritanya Marcos tadi, saya kan percaya banget bahwa sebuah transformasi diri itu perlu ada beberapa faktor gitu ya. Satu, kejelasan tentang tujuan. Kalau Marcos tadi ceritanya bahwa dia pengen banget jadi orang yang bisa bermanfaat untuk banyak orang, ngebantuin orang gitu kan. Itu jadi tujuannya ke Marcos. Kemudian penting juga memahami sebetulnya siapa saya gitu kan. Di episode sebelumnya kita ngobrolin tentang siapa saya tuh. Dan Ko Marcos jelas waktu itu melihat bahwa saya adalah orang yang mau menjalankan kegiatan di dunia entertainment gitu kan. Jadi tahu persis Ko Marcos maunya seperti apa dan Ko Marcos itu dirinya seperti apa.
Terus yang berikutnya jangan lupa juga ada nilai-nilai penting, belief-belief yang luar biasa, bahwa kalau gagal itu investasi katanya gitu kan. Itu yang benar-benar menjadi kekuatannya Komarkos untuk akhirnya bisa terus menjalani segala macam keseruan naik turunnya dari pencapaian dari tujuan tadi kan. Terus yang menarik lagi, terus udah ngerti kira-kira belief-belief apa yang menguatkan dan mendorong untuk mencapai tujuan. Tadi kompetensi juga perlu ditingkatin, kemampuannya nggak Komarkos? Ngerti bikin event tapi ternyata nggak ngerti, harus cari sponsor, harus ada biaya dan sebagainya. Dan akhirnya kalau bisa meningkatkan kemampuan kita, mau belajar ya, mau terus-terus meningkatkan kompetensi kita, maka tujuan itu bisa tercapai. Terakhir, yang nggak kalah penting, ternyata dengan siapa kita bergaul juga itu luar biasa ya, menjadi satu hal yang mendukung gitu. Ketemu orang yang tepat, berada di lingkungan yang tepat, menggunakan network kita dan memberikan saling memberi manfaat di network kita, akhirnya Komarkos bisa sukses di event-event berikut. Jadi teman-teman menjahit dari proses transformasi mulai dari memahami tujuan sampai kepada lingkungan, ini adalah contoh yang menurut aku cakep banget untuk jadi pembelajaran kita bersama. Betapa pentingnya faktor-faktor dari transformasi diri itu kita lihat, kita pahami dan kita jalankan. Terus satu lagi nih Mbak Ayu yang aku dapetin dari obrolan sama Marcos nih. Kalau tahu apa yang kita mau dan ngerti kita itu siapa, punya belief yang kuat, kita jadi berani, iya kan? Lu jadi punya guts gitu ya, Kus ya. Pokoknya saya tahu ini penting buat saya tahu ini mau saya capai, saya punya guts untuk lakukan apa aja. Dan kalau udah punya, kalau udah punya guts, resilience-nya tinggi banget ya, ya. Jebret, bangkrut, bangun lagi, bangkrut kedua, bangun lagi. Itu keren banget. Jadi teman-teman paham tujuan, punya belief yang tepat, itu bikin kita punya keberanian. Kalau udah punya keberanian kayak gitu, teman-teman pasti punya resilience. Daya lentingnya bakal besar. Itu kalau yang aku dapetin dari ceritanya Marcos. Keren banget. Iya, itu keren banget ya. Maksudnya gak semua orang kemudian bisa bertahan untuk seperti itu. Terbukti beberapa temennya kan kabur gitu kan, bye gitu kan, udah gitu kan. Akhirnya gak mau juga untuk kemudian melanjutkan yang pada akhirnya ketika tahun depan itu dilanjutkan itu terbukti gitu, itu membawa banyak kesuksesan gitu loh Mbak Lucy dan Komarkos. Tapi aku menarik deh, itu ngebahas mengenai kejelasan tujuan, kemudian tahu siapa saya, sampai pada akhirnya punya beliefs bahwa kalau gagal orang-orang bilang bangkrut. Kalau saya beda, saya ngelihatnya ini adalah investasi. Komarkos kalau boleh tahu, yang membentuk itu sampai Komarkos punya kejelasan tujuan itu, punya kejelasan identitas saya itu seperti apa, bakat-bakat yang saya punya itu seperti apa, kemudian punya beliefs yang seperti itu hal-hal apa sih Komarkos yang mempengaruhi Komarkos? Ya pasti aku punya satu dream. Aku tahu dream aku apa dan why aku apa di sini. Dan aku selalu belajar sama orang sukses. Karena kalau orang sukses itu sebenarnya tidak langsung sukses dia sebelumnya, ya kan? Pasti mereka itu punya tantangan yang luar biasa. Dan aku merasakan aku sekarang ditantang. Jadi kalau misalnya aku gagal, itu artinya bukan berarti aku gagal. Berarti mungkin aku lagi diuji untuk naik ke level ke berikutnya. Jadi sebenarnya aku udah sering gagal, jadi kegagalan itu bukan hal yang menakutkan lagi. Jadi aku pribadi nggak perlu takut gagal. Aku cuma perlu untuk sukses. Kalau gagal ya udah, aku coba lagi nanti. Ya itu yang membuat aku tetap fokus ke sana, dan ya aku jujur aku sangat yakin sekarang aku udah punya talent, udah punya skill di dunia entertain seperti ini sebagai produser. Ya itu yang harus pegang untuk menuju ke sana. Dan aku tetap di-improve terus. Improve terus ya. Ya. Terus itu masuk ke bagian tingkatkan kompetensi untuk terus belajar gitu nggak sih Mbak Lucy? Iya. Kalau di bagian transformasi, udah lumayan nih aku belajar. Nyambung terus semua ya. Jadi memang kalau teman-teman, karena saya belajar neurolinguistic programming dan saat itu udah jadi way of life-nya saya gitu ya. Ada satu presupposition atau apa ya, kata-kata yang gampangnya kata-kata yang penting yang selalu kita ingat lah gitu ya, yang membantu kita untuk berpikir dan bertindak gitu. Katanya gini, hiduplah dengan opsi, hiduplah dengan pilihan-pilihan. Kalau aku melihat Marcos begitu banget. Gitu ya. Jadi punya tujuan tapi
mampu untuk fleksibel dalam mencapai tujuannya itu. Nggak kekeh gitu. Mau ngelihat adanya opsi-opsi gitu. Dan itu meskipun kelihatannya sebuah kalimat yang mulus-mulus aja ya, hiduplah dengan pilihan-pilihan. Banyak orang nggak bisa loh memilih gitu ya. Kita ketemu orang-orang yang kekeh gitu ya, kekeh dengan satu cara gitu. Padahal sebetulnya kalau kita mau melihat bahwa di dunia ini sebetulnya begitu banyak opsi yang bisa dipilih. Fleksibel lah dalam pendekatan mencapai tujuan kita. Selama selama apa yang kita lakukan, opsi-opsi kita itu merupakan langkah-langkah kecil menuju ke tujuannya kita. Gitu. Bahkan kalaupun mundur, kita tetap masih bisa melihat bahwa itu merupakan langkah kepada tujuan kita. Bangkrut itu kemunduran kan, sebetulnya kan. Tapi Marcos mampu untuk melihatnya sebagai sebuah pilihan untuk berinvestasi dan akhirnya bisa mendekatkan kepada tujuan. Jadi kalau dari aku, penting nih kalau kita mau bertransformasi dengan mulus gitu ya, penting banget untuk melihat satu, apa yang terjadi di belakang itu bukan sama dengan masa depan kita, ya kan? Apa yang sudah terjadi di belakang bukan masa depan kita. Kita punya pilihan untuk membuat masa depan kita sendiri, kayak Marcos. Terus menjadi fleksibel dalam pendekatan untuk mencapai tujuan itu memerlukan kemampuan untuk bisa merespek orang lain. Setuju nggak? Kalau menurut aku begitu. Iya. Jadi kita kalau kita mampu untuk merespek pilihan-pilihan orang, mampu untuk merespek cara pandang orang lain, maka sebetulnya kita bisa jadi fleksibel. Ya kan? Itu sih menurut aku salah satu kunci yang bisa dipakai kalau kita mau jadi orang yang punya banyak pilihan dalam hidup. Dan punya banyak pilihan itu nggak pernah salah. Yang penting kita tahu tujuannya itu mau kemana dan kita tahu arahnya kemana. Caranya seperti kata pepatah lama ya, banyak jalan menuju Roma, bukan? Jadi untuk mencapai tujuan sebenarnya banyak caranya untuk menjadi bagian orang yang bermanfaat, yang ilmunya dipakai, yang dibutuhin sama semua orang. Caranya banyak. Dokter salah satu opsi, tapi bidang yang lain juga bisa juga untuk meraih itu gitu. Mungkin ini juga pesan buat banyak viewersnya kita sekarang yang mungkin lagi lihat ya, kalau misalnya memang ternyata satu hal yang kita pikir itu adalah jalan kita untuk meraih tujuan dan kemudian itu nggak tercapai, jangan sedih gitu loh. Masih ada banyak opsi dan pilihan dan be fleksibel dengan berbagai macam pilihan itu. Iya nggak sih Mbak Lucy dan Ko Marcos? Iya, betul. Betul. Setuju. Dan ngingetin nih Oma Lucy nih ke para viewers nih ya. Oma soalnya rambutnya udah putih nih gitu ya. Jadi ngingetin bahwa betul being fleksibel tapi jangan menjauh dari tujuan. Kalaupun kita harus mundur, kalaupun kita harus belok kiri, belok kanan, tetap kita melangkah sedikit demi sedikit menuju ke arah tujuan kita. Karena banyak nih dalam keseharian kita nih, kita ketemu nih, saya ketemu sama orang-orang yang punya tujuan, tapi kemudian menghadapi tantangan, akhirnya mereka dengan cepat mengambil cara yang berbeda untuk pergi ke jalan yang lain. Padahal belum tentu seperti itu bisa jadi itu merupakan sebuah cara yang berbeda untuk mencapai tujuan. Contoh di era COVID inilah ya, gitu ya. Kan banyak teman-teman yang gini, katakanlah cita-citanya kalau ngambil contohnya Marcos tadi, misalnya yang jadi dream saya adalah saya pengen jadi orang yang bisa berguna untuk banyak orang dengan cara mendidik orang-orang menjadi lebih baik. Ini salah satu contoh teman saya. Kemudian udah gitu kena COVID ini, project-projectnya nggak jalan. Akhirnya dia memutuskan untuk nggak deh kalau gitu aku sekarang mau jualan makanan, ya kan? Jualan makanan, kemudian jualan makanan dan minuman waktu itu, kopi dan makanan. Yang menarik adalah, mari kita lihat, boleh aja, tapi jangan kelamaan. Kamu harus punya waktu, saya bilang, kamu harus punya waktu untuk menetapkan sepanjang selama apa tuh mau belok gitu. Tapi nantinya harus balik lagi ke tujuan awal. Atau opsi kedua adalah melakukan banyak hal lain, cara lain yang tetap menuju kepada tujuannya tadi dalam bidang pendidikan. Akhirnya setelah diskusi panjang lebar, dia melihat, oh ya saya ternyata bisa lakukan sesuatu sedikit demi sedikit dikolaborasi dengan teman-teman sesama pendidik untuk akhirnya mencapai tujuannya dia. Sekarang dia malah dapat banyak proyek di bidang pendidikan. Jadi teman-teman hati-hati pada saat teman-teman mendengar kata fleksibel, bukan berarti kabur dari tujuan, tapi
bergerak sedikit demi sedikit nggak apa-apa, tetap pendekatannya bisa bermacam-macam, ingat tujuannya kemana. Jadi jangan sampai kita kedrek gitu ya, kedrek itu apa bahasa Indonesia, terlarut untuk akhirnya mengikuti jalan yang menjauhkan kita dari tujuan. Itu sih dari pengalaman aku. Keren banget. Hebat Mbak Lucy. Sama-sama. Yang hebat nih Marcos. Aku sampai Mbak Lucy jago banget kalau ngomong, aku mau terbius. Aku dapat ilmu baru lagi barusan. Sama ya, kita juga dapat ilmu baru ya dari Marcos ya. Yes. Iya, aku dapat ilmu baru dari Mbak Lucy, katanya memang benar ya, kita fleksibel tapi tetap harus di platform yang sama. Yes. Ya kan? Seperti aku sekarang kan aku produser, sekarang semua orang juga kena imbas untuk ya di bidang masing-masing kena imbas. Ya, benar. Kita nggak boleh kayak misalnya dengar orang lagi jualan, ini enak, ya kita juga jualan lah segala macam. Akhirnya kita ya gimana sih? Itu bener banget, Mbak Lucy, setuju banget. Iya. Good point banget. Tetap harus ada di relnya gitu ya. Iya, walaupun ya nggak terlalu lurus tapi tetap masih ke sana gitu. Iya. Ya, benar. Benar banget. Ya, itu dia pentingnya untuk menetapkan tujuan pada saat proses transformasi kita. Jelas tujuannya apa, supaya kita juga tahu langkah-langkah yang harus diambil. Apapun kalau kita harus menjadi lebih fleksibel, kita tahu seberapa jauh kita boleh melenceng dan kapan harus balik lagi. Gitu. Menarik ya, aku mau tambahin sedikit nih. Balik lagi aku kagum banget sama Marcos, karena Marcos itu tahu persis apa yang Marcos dream gitu ya, apa yang Marcos impikan, apa tujuan hidup Marcos, dan Marcos tahu diri Marcos itu siapa. Aku mau sharingkan sebuah penelitian gitu ya. Ada sebuah penelitian yang sungguh-sungguh menguatkan apa yang kita omongin ini gitu ya. Pada saat seseorang itu berbicara tentang purpose-nya dia, pada saat seseorang itu berbicara tentang value-value dalam hidupnya dia, kemudian dipindah ini otaknya nih gitu ya, ternyata bagian yang menyala-nyala itu adalah bagian yang namanya ventromedial prefrontal cortex di depan sini nih, di sini nih, yang menyala-nyala gitu. Karena aliran darah mengalir ke situ. Itu diteliti oleh para neuroscientist, ternyata seperti itu. Jadi saat orang berbicara tentang value, berbicara tentang purpose, itu sebetulnya menghidupkan, menstimulasi bagian otaknya di situ. Dan kalau dirujuk kepada literatur spiritual ya, kalau kita lihat kan mereka punya titik di sini ya, kalau di berbagai spiritual itu namanya Atman. Jadi betul banget, sepenting itu loh, paham tentang diri, paham tentang tujuan, karena secara spiritual itu yang menjadi apinya kita. Itu yang menjadi tenaga penggerak luar biasa ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan, itu yang jadi api, terus bikin kita mau bergerak. Terutama pada saat kita jatuh, gebrak, itu yang bikin kita bangun. Karena kita tahu persis apa yang menjadi atmannya. Itu menurut aku menguatkan banget dari obrolan. Oh, oke. Nyambung semuanya berarti. Ya. Nah, Marcos, pertanyaan terakhir sih. Jadi karena ternyata udah hampir setengah jam kita ngobrol ya, nggak berakhir. Terasa ya. Lagi seru. Seru. Marcos, jadi kalau sekarang ditanya dalam perjalanannya Marcos dari awal sampai sekarang gitu ya. Nah, kalau disuruh menggambarkan sekarang seorang Marcos itu siapa sih? Kita menarik ya. Dulu dalam perjalanannya sekarang menjadi siapa nih seorang Marcos ini? Aku masih tetap sama, seorang anak yang dari kampung. Kampungku kecil banget, yang punya impian yang sangat besar. Sama seperti itu, dan artinya apa? Artinya seseorang yang mempunyai kemampuan, maksudnya dari finansial yang sangat kurang, sama dari daerah yang kecil gitu loh. Masih orang kalau gue sebut nama daerahku mungkin orang belum tahu gitu kan sekarang. Tapi bisa mempunyai impian besar dan bisa mewujudkan impian yang kita mau. Jadi artinya apa? Orang-orang yang lebih baik dari aku, maksudnya dari finansial, dari tinggal, kalau mereka mau pasti akan lebih bagus dan lebih cepat dibandingkan yang aku jalani gitu. Asal mereka punya fokus yang sama, fokus yang benar gitu. Ya itu seperti itu aku. Dan aku punya komitmen, aku kalau kerja, aku nggak mau setengah-setengah. Ya, makanya kenapa setiap kali aku bilang investasi itu artinya apa? Sekarang aku mau bikin sesuatu, aku nggak mikir dia sukses atau tidak, tapi aku udah mulai mikir nih, ini investasi, jadi aku harus bikin sesuatu yang bagus. Jadi kenapa dibilang investasi? Karena kalau misalnya produk yang kita bikin nggak bagus, gimana kita bisa bilang investasi? Kalau misalnya kita bangkrut, next kita gimana bisa share ke orang lain, ini bagus produk kita gitu.
Jadi setiap kali aku memproduksi sesuatu, aku nggak tengah-tengah. Aku nggak mikirin nanti ini bakalan laku apa enggak. Yang penting ini adalah investasi aku harus bikin yang paling keren dan paling maksimal. Ya itulah. Menarik ya Mbak Ayu. Menarik banget. Bagaimana purpose, belief, dan value-nya Marcos akhirnya sungguh-sungguh berimpact dan menggambarkan perilakunya dia. Menarik ya? Yes, benar Ini banget. Jelas banget. Yes, itu merupakan integrasi dari tujuan yang jelas, ke pemahaman terhadap saya ini bagaimana, belief saya yang seperti apa, kemudian keinginan terus untuk meningkatkan kompetensi sehingga pada akhirnya orang tahu loh gue bisanya apa, gue bagusnya apa. Itu benar-benar seperti terajut satu sama lain sehingga akhirnya menuntun Marcos untuk menjadi Marcos yang sekarang luar biasa ya. Dan melakukan yang terbaik itu adalah sebuah perilaku yang muncul dari keselarasan antara tujuan, nilai-nilai, belief system, dan pemahaman tentang diri. Iya nggak sih, Bayu? Ya, betul sekali. Dan aku tadi merinding sampai low cost waktu Marcos bilang, jadi Marcos itu siapa gitu. Saya membayangkan Marcos mengatakan sesuatu yang fancy gitu, Bu. Saya adalah seorang produser musik lalalili gitu. Tapi yang keluar itu saya adalah seorang anak kampung yang mempunyai mimpi yang besar dan bisa mewujudkan mimpinya. Itu menurutku keren banget, Marcos. Artinya apa? Ada kesederhanaan di situ, tapi ada juga keyakinan kuat tentang kemampuan Marcos yang Marcos percaya bisa terjadi. Menurut gue itu keren banget. Bener gak sih Mbak Yu? Ya, merinding gue. Iya, bener banget. Sederhana, iya. Iya, benar. Dan ini harusnya menjadi motivasi juga buat semua yang seperti yang tadi Ko Marcos bilang, bahwa semuanya Ko Marcos pun bisa. Artinya adalah semua orang yang mungkin secara kemampuan ekonomi lebih baik, kemudian punya fasilitas yang juga mungkin jauh lebih baik, harusnya pun bisa gitu. Kenapa enggak gitu kan? Asal punya tujuan yang jelas dan melakukan transformasi diri dengan benar. Iya. Rasanya waktunya sudah habis. Sudah setengah jam lebih nih Marcos kita ngobrol-ngobrol. Nggak kerasa. Kayaknya pengen ditanggap sampai sore ya nggak Mbak Yu? Ya, benar, seperti biasa. Kita pengen nanggap semua tamu kita sampai sore rasanya. Karena kita belum dengerin nih. Abis ini cita-cita Ko Marcos apa? Kan lagi bikin buku ya Ko Marcos ya? Iya. Lagi bikin buku. Mungkin di kesempatan lain kita akan banyak dengerin lagi tentang dream-dream berikutnya dari seorang Marcos Chung. Bener nggak Mbak Yu? Yes, benar. Oke, nah teman-teman terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendengarkan episode kita yang ke-6 ini. Semoga bisa menjadi sebuah inspirasi dan pembelajaran untuk kita semua mengenai bagaimana kita mampu untuk fleksibel dalam mencapai tujuan kita. Ko Marcos terima kasih banyak atas sharingnya. Bu Ayu terima kasih banyak atas ditemaninya ngobrol-ngobrol dan digali lagi gitu ya. Jadi teman-teman semua tetap seperti yang selama ini kita usung bahwa bertransformasi itu penting banget karena bertransformasi diri itu membuat hidup kita jadi semakin berarti. Ya, selamat menjalankan proses transformasi, kita sama-sama bertumbuh dan menjadi versi diri kita yang lebih baik setiap hari. Sampai jumpa lagi. Bye.